Selama ini kita mengenal para nabi diutus di Timur Tengah. Namun, jejak sejarah dan kepercayaan kuno Nusantara menyimpan fakta menarik. Jauh sebelum Islam, Hindu, dan Buddha datang, leluhur di tanah ini telah mengenal Tuhan yang Maha Esa tak berbentuk, tak bisa dibayangkan, dan tak menyerupai apapun. Sebuah konsep ketuhanan yang membuat banyak orang bertanya, apakah Nusantara pernah mendapat cahaya petunjuk ilahi pada masanya? Dalam ajaran Islam, Al-Quran secara eksplisit menyebut 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Mereka adalah figur-figur pilihan yang diutus Allah untuk membawa wahyu, membimbing umat manusia, serta meluruskan penyimpangan akidah dan moral yang terjadi pada zamannya. Nama-nama seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad tercatat dengan jelas, lengkap dengan kisah perjuangan, mukjizat, serta tantangan besar yang mereka hadapi. Jika dicermati lebih dalam, mayoritas nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran diutus di wilayah geografis yang relatif berdekatan, yakni kawasan Syam Palestina, Mesir, Irak Mesopotamia, dan Jazirah Arab. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai bagian dari peradaban kuno dunia, tempat berkembangnya bangsa-bangsa besar seperti Sumeria, Babilonia, Mesir kuno, dan Bani Israel. Syam dan Palestina, misalnya, menjadi tempat diutusnya banyak nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa alaihissalam. Mesir menjadi panggung besar dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menghadapi kekuasaan Firaun. Sementara Irak dan sekitarnya dikenal sebagai tempat dakwah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim pada fase awal sejarah manusia. Jazirah Arab sendiri menjadi tempat terakhir diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Fakta ini sering menimbulkan kesan seolah-olah kenabian hanya berputar di wilayah Timur Tengah, sementara kawasan lain seperti Afrika Sub-Sahara, Eropa, Asia Timur, hingga Nusantara tampak tidak tersentuh langsung oleh kisah para nabi dalam narasi Al-Quran. Padahal, Islam adalah agama universal yang ditujukan bagi seluruh umat manusia, tanpa batas ras dan wilayah. Dari fakta tersebut, muncullah pertanyaan besar yang sering memantik diskusi. Mengapa begitu banyak nabi diutus di wilayah Syam dan Palestina? Apakah wilayah tersebut memiliki keistimewaan tertentu hingga menjadi pusat turunnya wahyu dan risalah para nabi? Para ulama dan sejarawan Islam menjelaskan bahwa wilayah Syam dan sekitarnya merupakan pusat peradaban manusia awal, jalur perdagangan utama, serta titik pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Dengan mengutus nabi di wilayah strategis ini, risalah ketuhanan lebih mudah menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui interaksi antar bangsa. Selain itu, wilayah tersebut juga kerap mengalami penyimpangan akidah dan penindasan kekuasaan, sehingga kehadiran nabi menjadi sangat relevan sebagai pembawa peringatan dan pembebasan moral. Namun pertanyaan tidak berhenti di sana. Apakah wilayah lain seperti Nusantara tidak pernah mendapat utusan sama sekali? Apakah masyarakat di kepulauan yang jauh dari Timur Tengah ini dibiarkan tanpa bimbingan ilahi? Al-Quran sendiri memberikan petunjuk penting dalam surah An-Nahl ayat 36 dan surah Fatir ayat 24 yang menyatakan bahwa setiap umat telah diutus seorang rasul, meskipun tidak semuanya disebutkan namanya. Ini membuka kemungkinan besar bahwa jumlah nabi dan rasul jauh lebih banyak daripada yang tercatat secara eksplisit dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 1,2040 orang, sementara rasul berjumlah ke-315. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa di wilayah-wilayah di luar Timur Tengah, termasuk Nusantara, pernah ada pembawa ajaran tauhid yang diutus kepada masyarakat setempat. Namun seiring waktu, ajaran tersebut bisa saja berubah, bercampur dengan budaya lokal, mitologi, dan tradisi leluhur, hingga tidak lagi dikenali secara eksplisit sebagai ajaran kenabian. Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan klaim sepihak, melainkan sebagai ruang refleksi sejarah dan keimanan, bahwa hidayah Allah tidak pernah terbatas oleh geografi. Apa yang sampai kepada kita melalui Al-Quran adalah bagian dari kisah besar umat manusia. Sementara banyak lembaran sejarah lain yang mungkin hilang, terhapus zaman, atau belum terungkap sepenuhnya.
Dan disinilah diskusi tentang hubungan antara wahyu, peradaban, dan wilayah seperti Nusantara menjadi semakin menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, dan jauh sebelum Islam tersebar luas di Nusantara, masyarakat kepulauan ini diyakini telah memiliki sebuah sistem kepercayaan tua yang bersifat monoteistik abstrak, yang oleh para peneliti budaya dan sejarawan disebut sebagai Kapitayan. Kepercayaan ini bukan agama dalam pengertian modern, melainkan pandangan kosmologis dan spiritual tentang asal-usul kekuatan semesta dan hubungan manusia dengan Yang Maha Ada. Kapitayan berkembang di Jawa dan wilayah Nusantara lain sebagai bentuk kesadaran spiritual awal manusia Nusantara terhadap keberadaan kekuatan tertinggi yang melampaui alam fisik. Menariknya, konsep ketuhanan dalam Kapitayan tidak berbentuk figur, tidak berwajah, dan tidak pula berwujud makhluk seperti yang dikenal dalam mitologi Hindu-Buddha. Justru, disinilah letak keunikan dan kedalamannya. Dalam Kapitayan, pusat keyakinan tertinggi disebut Sang Hyang Toyo. Kata Toyo sendiri bermakna hampa, kosong, atau tiada. Namun bukan dalam arti tidak ada sama sekali. Hampa di sini justru bermakna melampaui bentuk, sifat, dan batasan manusia. Sang Hyang Toyo tidak dapat digambarkan, tidak bisa dipikirkan secara rasional, dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk apapun. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara Pro-Islam telah mengenal gagasan tentang Tuhan yang Maha Esa, yang transenden, tidak menyerupai apapun, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk ciptaan. Sang Hyang Toyo bukan dewa, bukan roh leluhur, dan bukan makhluk gaib tertentu. Ia adalah sumber mutlak dari segala yang ada. Dalam pemahaman Kapitayan, setiap upaya untuk memvisualisasikan Sang Hyang Toyo justru dianggap sebagai keterbatasan manusia itu sendiri. Karena itu, tidak ditemukan patung atau simbol fisik Sang Hyang Toyo. Konsep ini memiliki kemiripan filosofis dengan gagasan ketuhanan dalam tauhid Islam, bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun dan berada di luar jangkauan panca indera. Meskipun Sang Hyang Toyo bersifat mutlak dan tak terjangkau, masyarakat Kapitayan meyakini bahwa kekuatannya memanifestasikan diri dalam alam semesta melalui suatu daya yang disebut Tuh bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan energi atau kekuatan gaib yang berasal dari Sang Hyang Toyo. Menariknya, Tuh dipahami memiliki dua sifat utama, yaitu positif dan negatif. Manifestasi Tuh yang bersifat positif disebut sebagai terang, membawa keseimbangan, keselamatan, dan kebaikan. Dalam perkembangan istilah, sifat positif ini kemudian diasosiasikan dengan konsep Tuhan sebagai sumber keteraturan dan harmoni. Sebaliknya, manifestasi itu yang bersifat negatif disebut sebagai gelap, yang melahirkan kekacauan, ketakutan, dan gangguan. Dari sinilah muncul konsep makhluk halus atau hantu dalam kepercayaan rakyat. Namun penting dicatat, dalam Kapitayan, hantu bukanlah objek pemujaan, melainkan fenomena dari Tuh yang menyimpang atau tidak seimbang. Dengan demikian, masyarakat Nusantara kuno telah mengenal konsep dualitas moral, bukan dualisme ketuhanan. Yang Maha Esa tetap satu, sementara baik dan buruk hanyalah manifestasi daya yang terpancar dalam alam. Dalam praktiknya, Kapitayan tidak mengenal ritual penyembahan dua-dua seperti yang berkembang dalam Hindu dan Buddha. Tidak ada panteon ilahi, tidak ada silsilah dewa, dan tidak ada mitologi perang antar dewa. Fokus utama praktik spiritual Kapitayan adalah menjaga harmoni dengan alam dan kekuatan tak kasat mata. Sesaji dilakukan bukan untuk menyembah benda, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat atau objek yang dianggap mengandung Tuh, seperti pohon besar, batu, mata air, atau lokasi tertentu. Benda-benda ini dipandang sebagai media, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Kesalahan tafsir di kemudian hari sering membuat Kapitayan dianggap sebagai animisme murni, padahal secara filosofis ia jauh lebih abstrak. Hal ini menjelaskan mengapa ketika Islam datang ke Nusantara, terutama melalui pendekatan kultural para wali, konsep tauhid relatif mudah diterima. Masyarakat tidak perlu membunuh dewa-dewa, karena sejak awal mereka tidak memiliki konsep dewa seperti dalam Hindu-Buddha. Yang terjadi adalah penyelarasan makna.
Sang Hyang Toyo dipahami sebagai Allah dan Tu diposisikan sebagai makhluk atau ciptaan, bukan sesuatu yang layak disakralkan. Masuknya Islam ke tanah Jawa bukanlah proses yang berlangsung secara tiba-tiba atau melalui pemaksaan. Ia adalah perjumpaan panjang antara ajaran tauhid Islam dengan sistem spiritual lokal yang telah hidup ratusan tahun sebelumnya. Salah satu sistem kepercayaan paling tua yang sering disebut oleh para peneliti adalah Kapitayan, sebuah ajaran spiritual Jawa kuno yang menekankan konsep ketuhanan absolut dan tak terjangkau oleh panca indera. Dalam konteks inilah, proses penerimaan Islam di Jawa memiliki dinamika yang khas, penuh negosiasi makna, adaptasi istilah, dan penyelarasan konsep. Pada fase awal kedatangan Islam, tidak semua unsur ajarannya langsung diterima oleh masyarakat Jawa. Penolakan ini bukan semata karena Islam sebagai agama baru, melainkan lebih pada cara Islam dipahami dan disampaikan pada masa awal, khususnya melalui narasi-narasi teologisis yang dianggap terlalu Arab. Salah satu titik sensitif adalah gambaran tentang Tuhan. Dalam beberapa riwayat populer dan pemahaman literal masyarakat awam saat itu, Tuhan digambarkan bersemayam di atas arsy. Bagi masyarakat Jawa yang telah lama hidup dengan konsep Kapitayan, gambaran semacam ini terasa problematis. Tuhan yang duduk, bertempat, atau berposisi dianggap terlalu menyerupai makhluk, bahkan menyerupai manusia. Ini bertentangan dengan fondasi spiritual Kapitayan yang menolak segala bentuk personifikasi. Tuhan dalam Kapitayan dikenal konsep Sang Hyang Toyo, yaitu Tuhan yang Maha Ada sekaligus Maha Tiada. Ia tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diserupakan, tidak memiliki rupa, arah, atau tempat. Sang Hyang Toyo berada di luar kategori wujud yang bisa dipikirkan manusia. Karena itu, ketika Islam datang dengan simbol-simbol bahasa Arab yang jika dipahami secara harfiah seolah memberi bentuk atau posisi bagi Tuhan, sebagian masyarakat Jawa merespons dengan jarak dan kehati-hatian. Penolakan ini bukan penolakan terhadap tauhid, melainkan penolakan terhadap antropomorfisme, penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Dalam banyak hal, masyarakat Jawa justru merasa bahwa konsep ketuhanan mereka telah lebih dulu menekankan keesaan dan ketakterjangkauan Tuhan, meskipun dibungkus dengan istilah dan simbol yang berbeda. Keberhasilan Islam di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo yang memahami bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran, tetapi juga menerjemahkan makna ke dalam bahasa budaya setempat. Alih-alih menghapus Kapitayan, para wali justru menjadikannya sebagai jembatan dakwah. Konsep Sang Hyang Toyo tidak ditentang, tetapi diselaraskan dengan prinsip tauhid Islam. Para wali menjelaskan bahwa dalam Islam pun Tuhan tidak dapat diserupakan dengan apapun. Ayat Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, menjadi kunci penting dalam proses penyelarasan ini. Melalui ayat tersebut, masyarakat Jawa mulai memahami bahwa Islam sejatinya juga menolak gambaran Tuhan yang berwujud, bertempat, atau menyerupai makhluk. Dengan pendekatan ini, Islam tidak tampil sebagai agama yang merusak tatanan spiritual lama, melainkan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan makna ketuhanan yang sudah dikenal. Tauhid Islam dipahami sebagai penguatan dari konsep ketuhanan absolut yang telah ada dalam Kapitayan. Strategi lain yang sangat efektif adalah penggunaan istilah lokal. Wali Songo menyadari bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga wadah makna. Karena itu, banyak istilah Islam diterjemahkan atau disesuaikan dengan kosakata Jawa agar terasa akrab dan tidak asing. Kata salat diperkenalkan sebagai sembahyang, yang secara makna berarti menyembah Sang Hyang. Puasa diselaraskan dengan istilah upawasa, praktik menahan diri yang telah dikenal dalam tradisi spiritual Jawa dan Hindu-Buddha. Tempat ibadah tidak langsung disebut masjid, melainkan langgar, sebuah istilah lokal yang lebih mudah diterima masyarakat desa. Pendekatan ini membuat Islam tidak hadir sebagai identitas asing, melainkan tumbuh dari dalam kebudayaan Jawa itu sendiri. Proses Islamisasi pun berlangsung secara damai, gradual, dan berlapis dimulai dari makna, lalu praktik, hingga akhirnya membentuk identitas keislaman khas Nusantara. Pembahasan tentang kejawen dan Syekh Siti Jenar seringkali dibalut stigma, kontroversi, bahkan tuduhan sesat. Padahal, jika ditelusuri secara historis dan sosiologis,
Apa yang disebut sebagai ajaran kejawen tidak sesederhana itu. Ia lahir dari proses panjang pergulatan spiritual, budaya, dan politik di Jawa, terutama pada masa awal Islam berkembang di Nusantara. Di titik inilah peran Syekh Siti Jenar atau yang dikenal pula sebagai Syekh Lemah Abang menjadi sangat penting. Istilah kejawen sering dianggap sebagai nama ajaran asli Jawa yang berdiri sendiri, terpisah dari agama-agama formal. Namun secara historis, istilah ini tidak dikenal dalam kosakata Jawa kuno. Naskah-naskah Jawa lama, seperti Kakawin, Serat, maupun prasasti, tidak pernah menyebut istilah kejawen sebagai sebuah sistem kepercayaan yang baku. Istilah kejawen justru muncul belakangan, terutama dalam konteks konflik sosial, politik, dan keagamaan. Ia digunakan sebagai label untuk membedakan kelompok masyarakat pedalaman yang mempertahankan spiritualitas lokal dan pemahaman mistik dari kelompok istana dan ulama resmi yang mengusung Islam formal. Dalam banyak kasus, kejawen bukanlah identitas yang dipilih, melainkan cap yang dilekatkan. Karena itu, kejawen lebih tepat dipahami sebagai cara hidup dan cara pandang spiritual orang Jawa, bukan agama atau sekte tersendiri. Ia adalah sintesis warisan pra-Hindu, Hindu-Buddha, dan Islam yang menyatu dalam laku batin, etika hidup, serta pencarian makna terdalam tentang Tuhan dan manusia. Syekh Siti Jenar muncul sebagai tokoh sentral dalam pergulatan ini. Ia dikenal sebagai ulama sufi yang tidak memilih jalur istana, melainkan berdakwah di masyarakat pedalaman. Di luar pusat kekuasaan Kesultanan Demak, fokus dakwahnya bukan pada syariat formal, tetapi pada kesadaran batin, kejujuran spiritual, dan pembebasan manusia dari ketakutan simbolik. Siti Jenar secara terbuka mengkritik ritual keagamaan yang kaku dan kehilangan ruh. Ia menentang praktik ibadah yang hanya menekankan gerakan dan aturan, tetapi melupakan kehadiran Tuhan dalam kesadaran manusia. Baginya, agama bukan sekadar hukum, melainkan pengalaman eksistensial, mengenal diri, mengenal Tuhan. Lebih jauh, Siti Jenar juga menolak feodalisme religius dan politik. Ia menentang tradisi menyembah raja atau menganggap penguasa sebagai wakil Tuhan yang tak boleh dikritik. Dalam pandangannya, semua manusia setara di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia suci karena darah bangsawan atau jabatan politik. Gagasan ini jelas berseberangan dengan sistem Kesultanan Demak yang memadukan kekuasaan politik dan legitimasi agama. Penolakan terhadap feodalisme inilah yang membuat ajaran Siti Jenar dianggap berbahaya, bukan semata karena aspek teologisis, melainkan karena mengancam struktur kekuasaan. Spiritualitas yang ia ajarkan memberi keberanian pada rakyat untuk berpikir, merdeka secara batin, dan tidak tunduk secara membabi buta. Riwayat menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar pernah tinggal dan belajar di Baghdad, salah satu pusat intelektual dunia Islam saat itu. Baghdad bukan hanya kota ulama fiqh, tetapi juga pusat tasawuf, filsafat, dan perdebatan tentang relasi Tuhan, manusia, dan kekuasaan. Di sana berkembang pemikiran-pemikiran sufistik radikal yang menekankan pengalaman langsung dengan Tuhan, serta kritik terhadap penguasa yang menggunakan agama sebagai alat legitimasi. Sistem kekuasaan di dunia Islam bagian barat saat itu relatif non-feodal dibandingkan sistem kerajaan Jawa yang masih syarat kultus raja. Pengalaman ini sangat memengaruhi cara pandang Siti Jenar. Ia membawa gagasan bahwa Tuhan tidak bersemayam dalam simbol kekuasaan, melainkan hadir dalam kesadaran manusia. Maka, tunduk kepada raja secara mutlak sama saja dengan menggeser posisi Tuhan. Ketika gagasan-gagasan ini bertemu dengan realitas Jawa, terjadilah gesekan besar. Di satu sisi ada Islam istana yang rapi, formal, dan hierarkis. Di sisi lain, ada Islam batin yang egaliter, membumi, dan membebaskan yang kelak dilabeli sebagai kejawen. Pada akhirnya, kisah Syekh Siti Jenar bukan sekadar cerita tentang ajaran kontroversial, melainkan potret konflik antara spiritualitas dan kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa pencarian Tuhan sejati seringkali berbenturan dengan kepentingan politik, dan bahwa kebenaran batin tidak selalu sejalan dengan kebenaran resmi. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam membaca sejarah
Nusantara adalah anggapan bahwa masyarakat progama impor hidup dalam politeisme primitif. Padahal, berbagai penelitian antropologis, naskah kuno, serta tradisi lisan menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah ada jauh sebelum agama luar masuk. Dalam konsep Kapitayan, dikenal keyakinan terhadap Tuhan sebagai zat tertinggi yang tidak dapat digambarkan, tidak berwujud, dan tidak dapat dipikirkan secara rasional. Tuhan dipahami sebagai sumber dari segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apapun yang ada di alam. Konsep ini sangat dekat dengan gagasan ketuhanan abstrak, bukan Tuhan antropomorfis yang menyerupai manusia. Karena itu, leluhur Nusantara tidak membangun patung Tuhan sebagai objek penyembahan utama. Yang ada justru simbol-simbol alam, gunung, pohon, mata air, bukan untuk disembah, melainkan sebagai penanda kehadiran kekuatan ilahi yang melampaui bentuk. Tuhan tidak dilihat sebagai sosok yang bertempat, tetapi sebagai realitas mutlak yang melingkupi seluruh kehidupan. Kapitayan bukanlah agama dalam pengertian sistem hukum atau ritual baku, melainkan falsafah hidup. Inti ajarannya terangkum dalam prinsip Memayu Hayuning Bawono, yang berarti menjaga, merawat, dan memperindah keharmonisan dunia. Dunia dipandang sebagai ruang titipan, bukan objek eksploitasi. Manusia memiliki tugas moral untuk hidup selaras dengan alam, sesama manusia, dan tatanan kosmis. Karena itu, ajaran leluhur lebih menekankan laku hidup daripada perdebatan teologisis. Kebenaran tidak dicapai melalui menang argumen, tetapi melalui keseimbangan sikap, kejujuran batin, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Dalam tradisi ini, seseorang tidak diukur dari seberapa fasih berbicara tentang Tuhan, melainkan dari seberapa jauh ia mampu menghadirkan keteduhan, keadilan, dan kemanfaatan bagi sekitarnya. Itulah sebabnya, ajaran Kapitayan cenderung sunyi, tidak agresif, dan tidak merasa perlu mengklaim kebenaran tunggal. Ia dijalani, bukan dipamerkan. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika terjadi tekanan sosial, politik, dan agama, falsafah luhur ini mengalami banyak penyimpangan. Praktik-praktik klinik, perdukunan, hingga pencarian kesaktian instan seringkali disematkan sebagai warisan asli leluhur. Padahal, praktik tersebut bukan inti ajaran Kapitayan. Klinik dan perdukunan lebih banyak muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian hidup, ketakutan, dan ketimpangan sosial. Ia adalah bentuk deviasi, bukan fondasi. Leluhur Nusantara tidak mengajarkan pemujaan pada kekuatan gelap, apalagi praktik manipulatif, demi kepentingan pribadi. Sayangnya, penyimpangan inilah yang kemudian lebih menonjol di mata luar, sehingga falsafah luhur leluhur direduksi menjadi dunia mistik yang gelap dan irasional. Padahal, inti ajarannya justru rasional dalam etika dan luhur, dalam spiritualitas. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa falsafah leluhur Nusantara bukan pesaing agama, melainkan landasan budaya spiritual yang kelak menjadi jembatan penerimaan ajaran tauhid. Ia bukan ajaran sesat, melainkan kebijaksanaan lokal yang telah lebih dulu menanamkan kesadaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, jauh sebelum istilah-istilah teologisis diperkenalkan. Bagi masyarakat Nusantara kuno, kepemimpinan bukan sekadar urusan administratif atau politik, melainkan amanah spiritual. Seorang pemimpin tidak hanya mengatur manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan antara alam, masyarakat, dan kehendak ilahi. Dalam tradisi Nusantara, istilah ratu atau datu tidak identik dengan penguasa absolut, sebagaimana konsep raja feodal modern. Seorang ratu atau datu dipilih bukan semata karena garis keturunan, melainkan karena dianggap memiliki kualitas batin tertentu yang disebut tua. Kata tua di sini bukan soal usia biologis, tetapi kematangan spiritual, kebijaksanaan, dan kekuatan gaib positif yang bersumber dari laku hidup yang selaras dengan tatanan kosmis. Pemimpin semacam ini dipercaya mampu menjadi penyeimbang antara dunia nyata dan dunia adikodrati. Ia bukan Tuhan, tetapi pengejauhan tahan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sosial. Karena itu, rakyat tidak memandang pemimpin hanya sebagai penguasa, melainkan sebagai figur pelindung yang menjaga keteraturan dan keselamatan bersama.
Konsep ini menjelaskan mengapa dalam banyak kisah lama, seorang pemimpin yang kehilangan kebijaksanaan batin akan kehilangan legitimasi. Kekuasaan tidak bertumpu pada kekuatan militer semata, tetapi pada kepercayaan spiritual masyarakat. Ketika pemimpin tidak lagi tua, ia dianggap telah kehilangan restu kosmis. Karena kepemimpinan dipahami sebagai amanah spiritual, maka komunikasi seorang ratu atau datu pun tidak sembarangan. Ia menggunakan bahasa simbolik yang syarat makna, seperti pidato kerajaan, pitutur, sabda, piandel, dan berbagai bentuk ujaran sakral lainnya. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medium untuk menyalurkan nilai, ketertiban, dan legitimasi spiritual. Setiap kata yang diucapkan raja diyakini memiliki daya. Pitutur bukan hanya nasihat, tetapi penuntun laku hidup. Piandel bukan sekadar janji, melainkan ikatan batin antara pemimpin dan rakyat. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dituntut menjaga ucapan dan sikapnya, karena kesalahan simbolik dapat berdampak pada keharmonisan masyarakat. Dalam kerangka ini, ratu atau datu dipandang sebagai citra Sang Hyang Tunggal di dunia, bukan dalam arti disembah sebagai Tuhan, melainkan sebagai representasi nilai ketuhanan, keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Ketika pemimpin bertindak sewenang-wenang, ia dianggap telah memutus relasi dengan Sang Hyang Tunggal, dan kekuasaannya pun kehilangan makna spiritual. Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana kemudian terjadi pergeseran besar ketika sistem feodal dan agama formal masuk. Bahasa kekuasaan yang awalnya simbolik dan etis perlahan berubah menjadi alat legitimasi absolut. Dari sinilah lahir kritik tokoh-tokoh spiritual seperti Syekh Siti Jenar yang menolak pengkultusan pemimpin dan mengembalikan posisi Tuhan sebagai satu-satunya pusat ketundukan. Dengan demikian, kepemimpinan spiritual Nusantara bukanlah sistem penyembahan manusia, melainkan upaya menjaga keteraturan kosmis melalui figur pemimpin yang matang secara batin. Ia adalah cerminan bagaimana leluhur memadukan kekuasaan, etika dan spiritualitas dalam satu kesatuan hidup. Seiring masuknya sistem kerajaan besar dan agama-agama formal, struktur ini perlahan berubah. Spiritualitas leluhur yang cair dan membumi mulai berhadapan dengan sistem ideologis yang lebih kaku dan terpusat. Dari sinilah proses penyingkiran kapitayan dalam sejarah Nusantara dapat ditelusuri, bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian panjang tekanan dan marginalisasi. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha membawa perubahan besar dalam struktur sosial Nusantara. Sistem kerajaan mulai dibangun dengan kosmologi India, lengkap dengan konsep kasta, istana, dan ritual resmi. Dalam konteks ini, kapitayan yang tidak memiliki kitab tertulis, hierarki pendeta baku, maupun ritual istana mulai dipandang sebagai praktik pinggiran. Tekanan tidak selalu berbentuk kekerasan terbuka, melainkan melalui penggeseran pusat legitimasi spiritual. Ritual negara diarahkan pada dua-dua dan simbol kosmologi Hindu-Buddha, sementara laku batin lokal dianggap kurang tinggi atau tidak beradab. Akibatnya, komunitas kapitayan terdesak keluar dari pusat kekuasaan dan memilih menetap di wilayah pedalaman dan pegunungan, jauh dari istana. Pengungsian ini bukan semata pelarian, tetapi strategi bertahan. Di wilayah terpencil, falsafah leluhur tetap dijaga melalui tradisi lisan, simbol alam, dan laku hidup sehari-hari. Namun, keterasingan ini juga membuat kapitayan semakin dipersepsikan sebagai praktik kuno yang tertinggal. Ketika Islam mulai menyebar dan kesultanan-kesultanan berdiri, terjadi fase baru penetrasi ideologis. Islam datang membawa pesan tauhid, yang pada dasarnya memiliki titik temu dengan keyakinan kapitayan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktik politik, Islam sering hadir dalam bentuk agama negara dengan struktur hukum, ulama resmi, dan legitimasi kekuasaan. Kepercayaan lokal yang tidak sepenuhnya masuk ke dalam kerangka syariat formal mulai dimarginalkan. Istilah-istilah seperti kafir, bid'ah, atau sesat kerap dilekatkan pada praktik spiritual leluhur. Meskipun secara esensial banyak nilai yang sejalan, kapitayan kembali tersingkir. Kali ini bukan hanya dari pusat politik, tetapi juga dari ruang legitimasi keagamaan. Proses ini melahirkan dualisme, Islam istana yang formal, dan Islam rakyat yang bercampur dengan tradisi lokal. Kelompok yang mempertahankan laku batin
sering dicurigai, bahkan ditekan, terutama ketika dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan. Kasus Sheikh Siti Jenar menjadi simbol bagaimana spiritualitas yang kritis terhadap feodalisme dapat berujung pada penyingkiran, penindasan terhadap kapitayan, mencapai bentuk baru pada era kolonial. Pemerintah kolonial Eropa membawa agama Nasrani dan menempatkannya dalam posisi sosial elit. Agama Kristen diposisikan sebagai simbol kemodernan, pendidikan, dan akses kekuasaan. Sementara kepercayaan lokal semakin terpinggirkan. Kolonialisme memperkenalkan klasifikasi agama resmi dan tidak resmi. Kepercayaan leluhur yang tidak masuk kategori agama dunia dianggap primitif atau superstisi. Akibatnya, komunitas kapitayan kehilangan ruang legal dan sosial, dipaksa berasimilasi atau menyembunyikan praktiknya. Ironisnya, kolonialisme tidak hanya menindas secara ekonomi, tetapi juga secara epistemik. Cara pandang leluhur tentang Tuhan, alam, dan manusia dianggap tidak sah. Inilah puncak marginalisasi kapitayan, yang membuatnya bertahan dalam bentuk simbol, tradisi, dan kearifan lokal yang tersisa hingga hari ini. Dengan memahami tiga fase ini, kita dapat melihat bahwa penindasan kapitayan bukan akibat kelemahan ajarannya, melainkan karena ketidakselarasannya dengan kepentingan kekuasaan di setiap zaman. Ia bertahan bukan karena dilindungi, tetapi karena tertanam dalam laku hidup masyarakat Nusantara. Di antara banyak peninggalan kuno Nusantara, nama Cipaku Dharma Raja di wilayah Sumedang menempati posisi yang istimewa. Situs ini tidak hanya dikenal sebagai lokasi purbakala, tetapi juga sebagai penanda memori spiritual masyarakat Sunda Buhun. Dalam naskah kuno Medan, Kamulian, Dharma Raja, Sumedang, Cipaku disebut sebagai tempat yang memiliki makna kosmologis penting, bukan sekadar wilayah geografis. Kata Cipaku sendiri dimaknai sebagai wilayah yang pernah tergenang air laut dan kemudian surut. Ditandai dengan tumbuhnya pohon-pohon paku sebagai simbol bekas prahara alam besar di masa lampau. Dalam tradisi lisan dan naskah kuno, Cipaku diyakini telah ada jauh sebelum berdirinya banyak kerajaan besar di Pulau Jawa. Bahkan beberapa peneliti dan pemerhati budaya meyakini bahwa situs ini lebih tua dibandingkan situs-situs resmi yang selama ini dianggap sebagai awal peradaban Jawa Beta-Beta yang dikaitkan dengan petilasan Semar di wilayah Cipaku hingga kini masih menyimpan misteri. Siapa yang meletakkannya, kapan tepatnya, dan dengan tujuan apa tak satu pun memiliki jawaban pasti. Namun justru di sanalah nilai pentingnya, karena ia menjadi saksi bisu keberlanjutan kepercayaan leluhur yang melampaui catatan sejarah formal. Hampir di seluruh Pulau Jawa, nama Semar selalu hadir dalam berbagai bentuk, petilasan, situs, babat, hingga cerita rakyat. Semar tidak diposisikan sekadar sebagai tokoh pewayangan, melainkan sebagai simbol spiritual yang jauh lebih tua dari kesenian itu sendiri. Dalam keyakinan kapitayan leluhur, Semar dipandang sebagai figur awal yang membawa ajaran tentang Sang Hyang Toyo Tuhan yang Maha Tunggal, tak berwujud, dan tak dapat dipikirkan dengan logika manusia. Beberapa tradisi kepercayaan menyebut Semar sebagai keturunan Sang Hyang Ismaya, dan dalam narasi spiritual tertentu disebut sebagai putra Sang Hyang Muhammad, sebuah istilah kosmologis yang tidak dimaknai secara biologis, melainkan sebagai simbol garis ajaran ketauhidan. Dalam kerangka ini, Semar dipahami sebagai figur pembawa nilai ilahiyah yang sama, pengesaan Tuhan, penolakan terhadap penyembahan makhluk, dan penekanan pada keselarasan hidup. Ia dikisahkan datang ke Nusantara bersama saudaranya akibat sebuah banjir besar yang melanda negeri asal mereka. Sebuah cerita yang memiliki kemiripan motif dengan kisah banjir besar dalam berbagai peradaban dunia. Dalam pandangan kapitayan, Semar tidak hidup untuk dipuja, melainkan untuk menanamkan kesadaran. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada mahkota, melainkan pada pengendalian diri, bahwa kekuatan terbesar bukanlah kesaktian, melainkan kebijaksanaan. Itulah sebabnya dalam pewayangan, Semar selalu tampil sederhana, bahkan tampak lucu dan rendah, namun justru menjadi sumber nasihat bagi para satria dan raja. Filosofi ini sejalan dengan konsep kepemimpinan Nusantara kuno, di mana seorang pemimpin sejati
adalah mereka yang mampu memayu hayuning bawono menjaga keharmonisan dunia. Seiring berjalannya waktu, perubahan besar terjadi. Masuknya agama-agama besar, sistem kerajaan, dan kolonialisme secara perlahan menggeser posisi kepercayaan leluhur. Kapitayan sebagai agama, tuan rumah mengalami tekanan, marginalisasi, bahkan pelabelan negatif. Figur Semar pun perlahan direduksi maknanya. Dari simbol spiritual menjadi sekadar tokoh hiburan. Namun meski bentuknya berubah, esensinya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam bahasa, dalam falsafah, dalam sikap hidup masyarakat Nusantara yang menjunjung keseimbangan dan ketauhidan. Dari seluruh rangkaian pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa Nusantara tidak pernah berada di luar arus besar sejarah ketuhanan manusia. Jauh sebelum agama-agama besar dikenal secara formal, masyarakat Nusantara telah memiliki konsep ketuhanan yang sangat dalam. Tuhan yang Maha Esa, tak berwujud, tak menyerupai apapun, dan tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Keyakinan ini tidak lahir dari pengaruh luar, melainkan tumbuh dari kesadaran spiritual leluhur yang telah mengenal nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan hidup. Fakta ini membuka ruang pemahaman bahwa petunjuk ilahi tidak mungkin hanya diberikan kepada satu wilayah, sementara bangsa lain dibiarkan tanpa arah. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa setiap kaum pasti telah didatangi seorang pemberi peringatan. Maka ketika jejak-jejak ajaran ketuhanan yang murni, nilai moral yang luhur, serta sistem kepercayaan yang menolak penyembahan makhluk ditemukan di Nusantara, wajar jika muncul kesimpulan bahwa wilayah ini pun pernah menerima utusan meski nama, kisah, dan catatannya tidak sampai kepada kita secara tertulis. Para leluhur mungkin tidak mengenalnya dengan istilah nabi atau rasul. Namun esensi ajarannya menunjukkan arah yang sama, mengesahkan Tuhan dan menata kehidupan manusia agar selaras dengan kehendaknya. Nusantara bukan tanah yang gelap sebelum kedatangan agama-agama besar, melainkan tanah yang telah lama mengenal cahaya hanya saja. Cahayanya hadir dengan nama, bahasa, dan bentuk yang berbeda. Tugas kita hari ini bukan memperdebatkan sosoknya, tetapi mengambil hikmah dari pesan yang ditinggalkannya tentang ketauhidan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan.